Oke, ini untuk yang kedua ya berarti. Ini yang soalnya Banin. Nah, bedanya di sini. Jadi kita perlu untuk membahas karena yang di Banat tadi kan takrif ya. Kalau yang di Banin itu ternyata dia beda. Yang dibahas faedahnya ya. Nah, di Ijabatus As'ila Imtihan Takhalluf di Madamil Al-Wanihal di Banin itu bentuknya kayak gini nih. Soal yang pertama adalah apa faedah dari mempelajari ilmu Muqarranatul Adyan dan ini syarahnya bagaimana, taudihnya bagaimana. Jadi ada kemungkinan nanti gitu ya untuk soal-soalnya itu Kita bilang, kita bilang. soal-soal dari syarah ya. Sehingga na yang lalu dapat kitab Misri Bang. Oke. Soal yang nantinya ada itu adalah soal terkait masalah kebanyakan ya. Nanti ada syarah atau penjelasan, disuruh untuk jelasin gitu ya. Yang mungkin kalian sudah mulai untuk kemudian menyusun beberapa kata-kata ya. Nanti kira-kira untuk penjelasannya bagaimana, nggak usah terlalu banyak, nggak masalah. Jawaban yang pertama adalah faedah dari mempelajari maupun latihan. Yang pertama adalah taksilul akidah as-shahihah. Taksil itu dari kata aslon. Aslon itu berarti memberikan adanya dasar gitu ya. Jadi memberikan dasar-dasar akidah yang sahih gitu ya. Maka di sini yutihu ad-daris ma'rifatul farik ar-raisi bainal wahyi al-ilahi an-naki wa bainal aqaid al-muharrafah atau wad'iyah. Satu mudahnya intinya yutihu itu memberikan kesempatan bagi seorang yang mempelajari terhadap dirasatul adyan atau perbandingan agama, ma'rifatul farik mengetahui perbedaan inti antara wahyu Tuhan yang nafsi atau wahyu Tuhan saja nggak apa-apa ya, yang bersih, yang khalis, yang murni, dan juga antara akidah-akidah yang sudah muharrafah, yang sudah dirubah-rubah, awil wadiyah atau yang dibuat-buat oleh manusia. Sehingga hal tersebut mimma yurasihu al yakin bisidqil Islam wa solahiyati. Hal tersebut nanti bisa memberikan adanya tarsih. Tarsih itu melekat, tarsih itu benar-benar meresap keyakinan bahwa Islamlah agama yang benar dan solahiyah atau dia yang relevan. Oke, satu yang pertama faedah. Yang kedua faedahnya adalah imtilaku adawati dakwah wal hiwar. Kita bisa benar-benar menggunakan adawat atau alat gitu ya untuk berdakwah dan juga untuk berdebat atau berngobrol dengan mereka terkait masalah perbandingan agama. Sehingga yuslihu atau yasluhu ad-du'ah. Aslaha yuslihu. Dari kata-kata silah. Silah itu berarti memberikan senjata, memberikan adanya senjata dan alat bagi para pendakwah dan para akademisi ya bil qudrah ala mukhatabati ghairil muslimin eh, sehingga dengan alat dan juga apa namanya senjata tadi mampu untuk berbicara dengan selain orang muslim gitu ya binaan ala fahmi daqiqin karena dia sudah memahami pemahaman yang mendalam ya li khalfiyatihim ad-diniyah. Khalfiyah ad-diniyah itu adalah latar belakang agamanya mereka, wa mustalahatihim dan juga mustalahat atau istilah-istilah mereka tamasyian ma'al ayat al-karimah sesuai dengan ayat Al-Qur'an wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, arat al-ilmi ala syubhat, membantah. Ya, kalau kita mempelajari adanya dirasatul adyan, maka faedahnya adalah kita mampu untuk membantah secara ilmiah syubhat-syubhat yang ada. Sehingga di sini maksudnya adalah yusa itu ala tafkikit tu'un wal mazaim. Jadi membantu untuk kemudian merecohkan dan juga bahasanya apa ya, menghancurkan ya adanya berbagai macam serangan-serangan wal mazaim dan klaim-klaim musuh ya, alat itu datin al-Islam yang mereka memang sengaja untuk kerahkan melawan adanya agama Islam ya jadi
berbagai macam tuun, serangan, atau klaim-klaim yang mereka pokoknya hoaxkan atau mereka viralkan terkait pokoknya memusuhi terkait Islam, itu kita bisa untuk kemudian membantah rot, kita membantah syubhat-syubhat tersebut. Wa tafnidiha abra isbatit tanaqudati tarihiyah wan nasiyah fil kutub wal madzahib al ukhra. Dan sekaligus juga apa? Tafnid. Tafnid itu membantah abra isbatit tanaqudot atarihiyah. Membantah lewat ya, abro itu lewat menetapkan adanya tanaqudot atarihiyah, bahwa dalam tarikh-tarikh itu sejarah-sejarahnya itu dia berseberangan gitu ya dengan adanya nas yang ada dalam kitab-kitab dan madhab-madhab yang lain. Di kitab ini buktinya nggak seperti itu. Mereka nanti akan merasa malu ya ketika sudah terbuka dan terbukti kebenarannya. Selanjutnya faedahnya lagi adalah fahmul hadirat wal mustamaat, kita bisa memahami loh adanya peradaban dan juga masyarakat lewat dari perbandingan agama. Bagaimana kemudian peradaban yang ada di Cina, ada peradaban yang ada di India dan lain sebagainya. Ad-din itu adalah al-muharrik al-asasi li suluki syu'ub wal kimatiyah. Karena agama ini itu adalah penggerak utama terhadap adanya cara sebuah bangsa dalam melaksanakan kegiatannya. Waqtiyamiha dan juga nilai-nilai atau valuable yang ada di dalam sebuah bangsa tersebut. Wadirasatul adyan tamnahu al-bahis ru'yatan amikoh. Mempelajari perbandingan agama itu memberikan seorang bahis bisa melihat secara mendalam terhadap tafsirud dhawahiris siyasah wal istimaiyah al-alamiyah. Penjelasan terkait manifestasi siasat atau bentuk-bentuk yang muncul dari siasat dan juga masyarakat di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah sebenarnya faedahnya ada banyak ya, nanti bisa ditilik kembali. Ibrazun nuzuk al-fitri litadayun menampakkan kecenderungan fitrah terhadap kita masuk ke agama yang mana. Yang tasbutu ad-dirasah al-muqaranah, bahwa tadayun itu adalah sebuah hajatun fitriyah yang lazamat al-bashari ablul usru. Bahwa dia adalah kebutuhan fitrah yang kemudian akan melazimi seorang manusia sesuai dengan zaman-zamannya. Hatta fil adyan al-wad'iyah alati ikhtaraha al-bashar li li mil'i hadil faraq arufi. Artinya supaya nanti agama buatan itu tersebut kita tahu bahwa itu adalah buatan yang dibuat oleh manusia hanya untuk kemudian kecenderungan syahwatnya mereka atau kecenderungan adanya egonya mereka saja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah soal alasan. Jadi kayak semisal ya, biasanya kalau faedahnya itu ada 5, semisal kalian sebutkan 3, misalnya kalian jelaskan itu cukup. Misal faedahnya ada 6, kalian sebutkan 4 gitu. Pokoknya paling tidak setengahnya kalian sebutkan dan dijelaskan gitu ya. Oke, soal yang kedua adalah apa sebab-sebab yang bisa mendatangkan kepada tahrifun fil aqaid. Nah, lagi-lagi ma'asyarhi wa taudhih ya, disuruh untuk menjelaskan gitu ya. Apa saja sih sebab-sebabnya? Maka jawabannya yang pertama adalah intisarul jahli wa kilatul ilmi, atau kilatul ilmi wa intisarul jahli ya. Dikitnya ilmu dan juga menyebarnya adanya kebodohan. Ini jelas-jelas bisa nanti menyebabkan agama itu bisa melenceng atau bisa dirubah oleh orang lain gitu ya. Ingda bil ulama wal muslihin, ketika sudah tidak adanya atau gaibnya peran ulama dan orang-orang yang mengislah, maka tadi al haqaiq al asliyah wa tahtalitu al khurafat bil usul. Maka eh, hakikat atau hal-hal yang selayaknya harus dipelajari itu malah tadi atau hilang dan tersia-sia, wa tahtalitu al khurafat bil usul, dan nanti akan bercampur antara mana yang khurafat atau legenda dan mitos dengan usulul aqaid atau dasar-dasar agama. Mimma yasulu tamrirul mu'taqadat al-batilah. Hal tersebut adalah hal yang bisa menyebabkan atau memudahkan orang untuk eh, menjalankan dan juga memasukkan ya adanya akidah-akidah yang batil. Kemudian selanjutnya, sebab yang kedua adalah atanafus bil hawa wa ta'assub fid dunya bi ghairi hududiddin. Jadi berlomba-lomba dengan hawa nafsunya dan juga ta'assub ya, ta'assub itu fanatik. Berlomba-lomba dalam masalah dunia
Bighairi hududiddin, tanpa batasan syariat atau tanpa batasan agama. Ini yang kemudian nanti akan menimbulkan adanya agama tersebut itu bisa ditahrif. Sehingga ba'dul akhbar wa ruhban awil qadah ila tahqiqi makasib madiyah di dunia. Sebagian dari para pendeta, para kemudian pemimpin agamanya mereka ya atau al-qadah itu mereka berusaha untuk tahqiqu makasibin madiyah, merealisasikan adanya kerja mereka secara mati atau secara materi ya di dunia, atau nufudut istima'in yang dafa'ahum ila tabdilin nusus alilahiyah, atau mereka itu mempunyai adanya tujuan sosial yang itu mendorong mereka atau menjadikan faktor untuk tabdilun nusus alilahiyah. Jadi karena tujuan dunia, mereka kemudian mengganti nas-nas Tuhan atau mengganti ayat-ayat dalam Injil dan Taurat misal. Litawafuki ahwaihim, supaya sepakat dan sesuai dengan egonya mereka, hawa nafsunya mereka, wa ahwa'i atbaihim, atau egonya para pengikutnya mereka, bi ghairi dawabit wa qanuniddin wa syar'i. Tanpa adanya batasan dan juga aturan-aturan agama maupun syariat. Oke, selanjutnya adalah faktornya lagi, karena faktul wahyi. Karena wahyi ini sudah hilang gitu ya. Sehingga in kita usila al mubasyarah bin nas al ilahi al asil aladi nazala indallah tabaraka ta'ala. Jadi sudah terputusnya ya hubungan langsung ya dengan adanya Tuhan ya, di mana al nas ilahi ini adalah al asil, adalah pokok yang Allah langsung turunkan. Sawaun bimotil anbiya, entah itu mungkin karena meninggalnya atau wafatnya para nabi, duna tadwinil wahyi fi zamanihim, tanpa dibukukan terlebih dahulu, ditulis terlebih dahulu wahyunya di zaman mereka. Atau bidiya'il usul al-maktubah bisa babil huruf wal kawarif. Karena hilangnya atau terseok-seok dan juga apa ya, tidak digunakannya ya dari adanya kitab-kitab yang sudah ditulis tersebut, mungkin karena hilang dan juga tidak terkendali tersebut gara-gara peperangan atau dari beberapa adanya berbagai macam ini ya masalah-masalah gitu ya, dan berbagai macam adanya ya ya pokoknya adanya permasalahan serta problem lah gitu. Kemudian ada at-tawdhif asyasi madakhilil hukam. Ini ada beberapa tambahan ya. Yang pertama adalah istihdamuddin ka'adatin li tathbiti urushil hukam wa tabriril taqsim atau bagi al-hair. Jadi memang di sini itu ada tujuan daripada mereka ya untuk mensiasati masyarakatnya, dan nanti akan mulai masuk di dalamnya adalah para pendeta-pendeta atau setelah para hakim-hakim ya atau pemerintahan masuk di dalamnya. Sehingga mereka bahasa lainnya kalau sekarang ya berarti mengatasnamakan agama atau menjual belikan agama ya. Dia agama ini dipakai sebagai adat atau alat untuk menetapkan urusul hukam atau tabriru taksim atau bagi atau memperbolehkan adanya kasta sosial, kasta-kasta yang nantinya ada di masyarakat yang itu jelas-jelas dolim ya. Contohnya kayak Ikrar Tabaqatul Mujtama al-Hindi yang tadi kasta sosial yang ada di India. Wa adamu fatonati syu'ub lima dahili haula siyasah, atau bahasa lainnya ya nanti ini kalau di kitabnya itu ya gara-gara ada madakhili syaiton atau pengaruh-pengaruh dari syaiton ya. Mereka tidak pandai ya dari masyarakat tersebut terhadap beberapa faktor-faktor yang dimasukkan terhadap siasat tadi. Oke, selanjutnya adalah ibtidak fiddin wal ghulu, yaitu bid'ah atau hal-hal baru dalam agama dan terlalu fanatik atau berlebihan. Sehingga fathu babil bid'ah wa idhafati sifatil muqaddasa alal ashkhas wa sholihin wa raf'ihim fawqa makanatim al basyariyah wa huwa asbab atari. Jadi terlalu membuka luas ya adanya bid'ah atau adanya hal-hal yang baru, idhfa'u sifatil qaddasah atau bentar ada ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjut ya. Eh, al-ibtida' fiddin wal ghulu. Ini membuka adanya banyaknya sekali bid'ah wa idfa'i sifatil qadasah serta kemudian menambahkan ya sifat-sifat kayak terlalu mensucikan atau terlalu mengsakralkan manusia gitu ya atau orang-orang solih atau orang-orang yang mereka anggap itu alim lah atau polos gitu ya. Warafihim fauqa makanatim al-basyariyah, mengangkat mereka lebih daripada posisi sebagai seorang manusia ya, sehingga menuhankan orang-orang ini gitu ya bahasanya ya. Itulah yang kemudian nanti menyebabkan adanya agama itu bisa merubah gitu ya. Jadi terlalu melebih-lebihkan misal Nabi Isa sehingga malah disembah, malah dianggap sebagai sakral, suci dan lain sebagainya sehingga menyamai Tuhan. Itu yang kemudian menyebabkan adanya sababut tahrif dalam agama atau adian. Wa huwa asbab atarihi al awal. Inilah ya sebab sejarah yang pertama munculnya adanya penyembahan terhadap eh, adanya patung-patung atau adanya animisme di mana dan juga berhala mundu kaum Nuh sejak kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu adalah disuruh untuk alamat sahih wa amamal ibarat sahih wa alamat ini kepada, nah ini yang perlu diperhatikan, ma'at tashihil khata' harus disertai dengan tashihul khata' ya. Jadi harus menyebutkan mana yang kemudian benar ya, harus di tashihnya atau benarnya mana. Oke, kalau memang nanti nggak bisa, biasanya kadang justru tasihul khata ini yang kemudian nilainya paling tinggi ya. Kalau nanti memberikan ini bisa aja mungkin nilainya adalah eh, misal per soal ini adalah 10 gitu ya, misal. Dari 10 ini berarti bisa aja memberikan sahih khoto itu nilainya adalah 3. Jadi sisanya di sini ada 7 dan lain sebagainya. Itu tergantung dari strukturnya. Oke, yang pertama yang jelas bahwa tasihul khoto atau tidaknya nanti harus diperhatikan ya. Oke, 3 soal tapi ternyata soalnya cukup untuk memperbanyak jawabannya. Yang pertama adalah al-fidiyah, diyanah yang la tu'minu bi ta'addudil alihah wa innama tu'minu bi anal ilah wahid. Weda itu adalah agama yang tidak mempercayai dengan adanya banyak Tuhan, tapi hanya mempercayai adanya satu Tuhan doang. Nah, ini salah ya. Kita kan tadi belajar ya bahwa agama Brahma itu adalah agama yang justru itu timbulnya dari adanya agama Weda kuno, di mana agama Weda kuno itu adalah justru Tuhannya atau dewa-dewinya ada banyak gitu ya. Yang benar, berarti ini jawabannya salah. Yang benar adalah Adyana Alwediyah atau sebenarnya adalah agama Hindu tapi yang sudah kemudian atau kalau sekarang ya kemudian agama Hindu yang itu diambilnya ya dari agama Weda yang kuno gitu ya. Kalau bahasa sekarang al-Hindusia al-Mubakirah itu berarti agama Hindu sekarang atau yang modern sekarang ini, al-Mubakirah itu berarti sekarang ya. Itu qomat bil asas ala ta'adudil aliha wa ta'lihi wal tabi'ah mithlu syams. Jadi di sini mereka berdasarkan dari ta'adudul aliha atau banyak dewa-dewi, banyak Tuhan, wa ta'lihi dan mengsakralkan, menuhankan adanya hal-hal yang berada di alam semesta. Contohnya kayak adanya matahari, warih dan juga angin gitu ya, wal matar dan juga hujan dan beberapa hal-hal yang lain yang ada di alam semesta. Oke, satu yang pertama itu. Intinya dia adalah ta'adudul alihah ya. Oke. Terus kemudian yang kedua, adiyan al-Brahmaniyah al-ula tu'minu bit tasawi baina jami afrodi syu'ab. Bahwa agama Brahmaniyah ula itu meyakini bahwa ada tasawi baina jamil afrodi syu'ab. Ada kesamaan ya dari semua anggota-anggota daripada bangsanya. Maka yang benar adalah al-Brahmaniyah al-ula itu qomat ala nidhamin tabakin. Tadi ya kita tahu bahwa justru dia mempunyai Brahmaniyah ini dia mempunyai adanya muhdasat atau hal-hal baru, hal-hal inovasi baru, malah membuat adanya nidham tobaki atau kasta sosial di mana membagi masyarakatnya menjadi 4 ya. Ada Brahmaniyah, kemudian yang paling
Terakhir adalah Al-Mangdudun atau Al-Mumbidun, yaitu ya tadi ya. Ada Brahma, kemudian Kesatria, ada Waisa, sama ada Sudra. Oke, yang ketiga soalnya adalah Taroka Buddha kitaban yahtawi ala qawaid diniyah wasad jalabi ta'alimahu. Buddha itu meninggalkan adanya kitab yang di dalamnya apa berisi tentang kaidah-kaidah agama serta mencatat gitu ya taklim-taklimnya atau mencatat pengajaran-pengajaran Buddha. Maka ini salah karena Buddha nggak pernah kemudian mencatat atau meninggalkan kitab gitu ya. Meninggalkan kitab suci itu enggak. Buddha itu lam yatruk kitaban maktuban min tasnifi. Buddha atau Siddhartha Gautama lah ya, tidak meninggalkan kitab yang tertulis dari karangan dia. Tapi baldu winata alimuhu syafahiyan, tapi dia kemudian cara pengajarannya itu lewat syafahi atau lewat omongan gitu ya, lewat verbal. Dan taklimnya atau pengajaran-pengajaran Buddha tersebut itu ditadwin atau dibukukan secara syafa'i ba'da wafatihi bifatratin tawilah biwasitatil ramidi. Itu pun setelah dia meninggal lama dan itu lewat para murid-muridnya gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah Aqarra Buddha nidham tabaqatil mujtama alladhi aqarratu adyan al-brahmaniyah al-ula. Apakah Buddha mengakui eh, Buddha mengakui adanya tabaqat mujtama atau kelas kasta sosial yang diakui oleh Brahmania Ula. Jelas ya. Buddha, ingat ya. Jadi ada Buddha, ada Weda, ada Brahmania. Ini tiga hal yang berbeda. Cuma Weda ini nanti akan ada beberapa apa namanya kesamaan ya dengan adanya Brahmania ya karena memang Brahmania itu ngambilnya ya nanti dari adanya agama Weda gitu. Oke. Jadi Buddha ini nggak cocok ya, tidak mengakui adanya Tabaqat al-Mujtama. Kenapa? Karena Buddha sendiri itu sesuatu yang kemudian harus didasarkan kepada meninggalkan adanya rasa sakit tadi atau kegelisahan-kegelisahan yang ada di dunia harus dihilangkan dan sebagainya. Itu jelas itu berbeda ya sekali dengan adanya Brahmaniyah atau Weda. Maka yang benar adalah apa? Faro Buddha ala nidom atau bagi al Brahmani wada ilal musawa al khalas fi jamil bashar duna tafrikotin arqiyah atau tabaqiyah. Bahkan Buddha ini itu menyebarkan gitu ya dan juga tidak setuju dengan adanya anidom atau bagi gitu ya adanya kasta sosial wada'a bahkan mengajak untuk musawah harus menyamaratakan antara manusia wal khalas dan juga memberikan adanya solusi gitu ya terhadap semua manusia tanpa membedakan entah itu pembedaan antara arokiahnya atau darahnya atau kemudian tabaqiyahnya dan juga kasta-kastanya nggak ada perbedaan antara kerjaan tersebut dengan kemudian ajakan ya dalam masalah ini. Oke, terus kemudian terakhir nomor 5 adalah Adyana al-Brahmaniyah Athaniyah ya. Itu meyakini adanya wujud adatin kabirin minal ahli, ada banyak Tuhan gitu ya. Oke, tadi kan gini, jadi kan ada agama Brahmaniyah Athaniyah al-Ula, kemudian ada agama Weda, ya, ada Brahmaniyah al-Ula. Terus kemudian ada Widya. Nah, terus ada Brahmania Sania. Nah, di agama Brahmania Ula ini, ya, itu kan mulai muncul tuh. Tadi kita sebutkan Syibuhul Tauhid ya. Tapi dia Syibuh Tauhidnya kenapa? Karena mereka mendasarkan satu Tuhan, tapi Tuhannya yang mereka anggap adalah Brahma, gitu ya. Oke, yang awalnya di agama Weda, ini mereka masih ta'adud. Tapi nanti untuk agama Brahmania Athaniyah ini, mereka meyakini adanya banyak Tuhan lagi. Ya, maka tamayazat al-Brahmaniyah fi atwariha al-mukhtalifah bitajmi'il aliha wa tasnifiha wal i'tiraf bi ala fil quwa al-ilahiyah al-ma'budah tamasyian ma'al fikri al-hindusi. Jadi Brahmaniyah yang kedua ini dia mempunyai ciri khas fi atwariha al-mukhtalifah dalam beberapa
fase-fase yang sangat berbeda dan banyak tersebut tadi dengan menggabungkan banyak sekali dewa-dewi, gitu ya. Wal itiraf dan mereka meyakini serta mengakui adanya banyak bahkan alafil kuwal ilahiyah. Ada banyak sekali kekuatan-kekuatan Tuhan, kekuatan-kekuatan dewa yang mereka sembah. Dan itu cocok dengan adanya pemikiran yang ada di Hindus atau orang-orang India. Oke, alhamdulillah ya, berarti selesailah sudah. Kita bahas mukoror, kemudian kita bahas talkhisannya serta soal-soalnya. Ini adalah pembahasan soal yang takholuh saja ya. Untuk soal yang tahun kemarin, eh, belum cari saya. Nanti mungkin kalau ada, coba saya buatkan seperti ini juga ya untuk jawaban-jawabannya biar jadi pelatihan soalnya ya. Oke, silahkan ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan. Nanti kalau semisal ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Ujiannya kapan? Hari Jumat, Cok. Nah, gimana gimana? Yang banat tanggal 10 insya Allah Ustaz. Oh, tanggal 10. Oke. Mbak ini tanggal 6 Sabtu. Oh, ini tanggal 6. Berarti masih tanggal 6 ya. Seminggu lagi ya. Ini kan seminggu lagi. Masih ada lah. Nanti coba saya kalau ada soal-soal silahkan dikirimkan nanti biar disusun juga seperti soal-soal seperti ini ya. Tapi kemungkinan-kemungkinannya ya seperti ini. Jadi kalau soal yang dibanin ya mungkin mungkin di mana juga ada penjelasan-penjelasan soal kayak syarahnya bagaimana atau eh taudihnya kayak gitu. Itu dikit-dikit kayak gitu. Jadi ya mulai untuk ini adalah soal-soal esai ya. Jadi sedikit banyak nanti dicek atau dicoba untuk latihan soalnya kayak gitu. Ya udah ya cukup ya berarti. Ada lagi? Cukup, Ustaz. Cukup, alhamdulillah. Syukur, Oke, Ustaz. alhamdulillah. Aman dan? Ada. Nggih, aman insyaallah, Pak. Oke. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin bisa ditanyakan di grup biar nanti mungkin saya jawab VN aja ya biar cepat ya. Oke, itu aja mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala asfati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Oke, mungkin nanti akan saya kirimkan link YouTube-nya ya setelah ini saya upload dulu. Oke, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Syukran Bitaufiq Ustaz. wal najwa wal imtiaz kawan-kawan semua. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Syukran Ustaz. Ya, Pak.